Tentang uang. Ada yang punya uang hari ini? Punya. Coba diperlihatkan uangnya. Wow, ada yang bawa 2.000, 1.000, 5.000. Oh, di tas. Nah, kalau kita punya uang, kita belanjakan uang itu sesuai kebutuhan apa sesuka hati? Sesuai kebutuhan. Nah, misalnya uang 5.000 itu tadi kebutuhannya 3.000 untuk dijajan. Jadi yang buat siapa kan yang 2.000? Apakah kalian punya tabungan di rumah? Punya. Kalau tabungan modern berarti tabungnya di apa? Di bank. Bagus sekali. Nah, di materi hari ini, episode ini, tujuan belajar kita hari ini adalah melalui kegiatan membaca. Nanti kalian diharapkan dapat menganalisis kalimat perintah yang terdapat pada teks bacaan. Dan melalui kegiatan diskusi nanti kalian dapat melaksanakan kesepakatan dengan berbicara, menanggapi komentar dan pertanyaan dari hasil diskusi kelompok teman kalian. Bisa? Bisa. Supaya semangat, mari kita SPG dulu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Gambar apa ini? Anak tidur. Apa? Tidur. Sekitarnya ada apa ini? TV. Terus laptop yang menyala, terus charger yang tidak diputus. Nah, ini adalah contoh kegiatan boros energi. Nah, kalau kita melakukan ini, berarti kita juga boros uang. Kalau kita bisa menyesuaikan kebutuhan listrik di rumah, kalau tidur berarti TV-nya harus dimatikan. Itu kita bisa menghemat uang. Sekarang anak-anak mari kita membaca teks berjudul Menampung untuk Hemat Energi pada halaman 140. Siapa yang mau baca? Mana? Ini silakan terus. Sekolah Bindi cukup jauh dari rumah. Setiap pagi Bindi berangkat sebelum matahari terbit. Ia harus berjalan sekitar 50 km. Ia menempuh waktu 1 jam berjalan kaki hingga sampai di sekolah. Oleh karena itu, Bindi memilih untuk berangkat dini hari agar ia bisa menikmati udara segar di pagi hari dan juga agar terik matahari tidak membuatnya cepat lelah. Bindi hampir selalu menjadi siswa yang paling pagi tiba di sekolah. Rumah teman-teman Bindi banyak yang lebih dekat dari sekolah, ada juga yang lebih jauh. Namun biasanya teman-temannya diantar oleh ayahnya naik motor. Saat ini Bindi rajin menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Ia ingin membeli sepeda. Jika naik sepeda, mungkin Bindi dapat menempuh waktu 30 menit sampai di sekolah. Oleh karena itu, Bindi lebih sering membawa bekal dari rumah. Hanya kadang-kadang ketika air minumnya habis, ia harus membeli lagi di warung dalam perjalanannya pulang ke rumah. Sebenarnya ayah selalu menawarkan untuk mengantar Bindi ke sekolah dengan sepeda motornya. Ayah bisa saja berangkat ke kantor lebih pagi untuk mengantar Bindi dahulu. Bindi menolak. Ia ingat bahwa kendaraan bermesin termasuk motor membutuhkan bahan bakar. Bindi sudah belajar di sekolah mengenai gerakan hemat energi. Ada saatnya nanti bahan bakar akan semakin langka karena memakai manusia yang tidak bijak. Karena pemakaian manusia yang tidak bijak. Pemakaian bahan bakar yang berlebihan akan mempercepat karena Bindi ingin dapat berperan untuk
menghemat energi. Walaupun masih kelas 4 SD, Pindi yakin perannya menghemat energi juga memiliki pengaruh bagi lingkungannya. Selain menghemat energi, berjalan kaki atau naik sepeda merupakan pemeran Pindi untuk tidak menambah polusi udara dari asap kendaraan. Oke, tadi kita sudah membaca teks tentang menabung untuk hemat energi. Nah, di situ tadi Bindi ingin apa? Ingin sepeda. Ingin sepeda. Terus kita kemana lagi? Sepatu baru. Apa lagi? Sepatu baru. Iya. Habis itu Bindi ke sekolah dengan naik apa? Jalan kaki. Kenapa kok tidak naik motor? Karena ia ingin mengurangi. Kenapa kok begitu? Karena motor itu menggunakan bahan bakar bensin yang akan habis. Jadi Bindi ingin hemat energi untuk manusia di generasi selanjutnya. Oke, kalian pernah tidak membeli pesawat mainan? Pernah. Laki-laki pernah nggak bikin pesawat mainan sendiri? Pernah. Mending buat pesawat sendiri apa beli? Buat sendiri. Beli apa buat sendiri? Buat sendiri. Kalau beli itu uangnya lebih banyak. Kalau buat sendiri itu biasanya dari apa? Kertas. Nah, sekarang mari kita menonton video cara membuat pesawat dari kertas origami. Silakan menyimak. Nah, sekarang siapa yang pernah membuat pesawat dari kertas? Saya. Gimana caranya? Ada yang tahu? Tahu. Gimana? Pertamanya gimana ini? Lipat. Pertamanya dilipat, terus Dibentuk menjadi pesawat dibentuk menjadi pesawat, terus digunakan untuk main. Nah, itu tadi adalah cara-cara membuat pesawat sederhana. Ini namanya prosedur. Sedangkan kalau ditulis itu tadi langkah-langkahnya itu berarti namanya teks prosedur. Seperti biasanya kalian tahu tidak, kalau beli kemasan mie instan di belakangnya ada tulisan cara penyajian. Tahu? Ada. Kalau minum pop es biasanya di belakangnya ada tulisannya cara penyajian. Tahu? Nah, itu namanya teks prosedur. Nah, di materi teks prosedur ini nanti kalian diharapkan dapat menganalisis kalimat perintah yang terdapat pada teks bacaan. Terus juga diharapkan dapat melaksanakan kesepakatan giliran berbicara. Sekarang silakan menyimak video tentang teks prosedur. Bertemu lagi dengan Buya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang menulis teks prosedur. Tadi mampu menulis teks prosedur dengan rangkaian kalimat dan informasi yang beragam. Pertama, mari kita lihat dulu apa pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang mengisikan langkah dalam melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Seperti apakah teks prosedur tersebut? Mari kita lihat ciri-ciri bahasa yang dimiliki oleh teks prosedur. Yang pertama, memiliki poin langkah-langkah. Kedua, menggunakan kata kerja perintah. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. 5. Menggunakan kata keterangan. Dan yang keenam, sistematis atau berurutan. Sebelum kita menulis teks prosedur, mari kita lihat terlebih dahulu
Mimi. Oke, silakan membuat kelompok terdiri dari 2. Oke, berdasarkan kesepakatan kita tadi 10 menit proyek sudah harus jadi. Oke, silakan ketua kelompoknya maju mengambil amplop ini. Sudah bawa peralatannya? Sudah apa tadi peralatannya? Gunting. Solasi apa lagi? Warna. Diurutkan sini ya. Iya, ini diurutkan sini. Ditempel. Oke. Ini terus bawahnya ada selesai. Enggak apa-apa. Baik, waktu mengerjakan proyek sudah habis. Siapa yang siap presentasi? Saya. Kelompok kamu silakan maju. Baik, silakan presentasikan. Teks prosedur. Membuat celengan sederhana dari botol bekas. Langkah-langkah. Siapkan gunting, puter, pensil, botol plastik bekas, kardus, kertas kado atau kertas buffalo, lem, double, gulung dengan retak, sampai tertutup double tip. Nomor 5. Guntinglah pada kertas bagian atas dan bawah yang tidak menempel pada botol. Gunting seperti pada gambar. Nomor 6. Masukkan bagian yang sudah digunting ke dalam botol dan tempelkanlah sehingga menjadi butir. Sekarang siapa yang mau menanggapi kelompok Rama dan Zidni? Aku. Oke, kelompok Yesi silakan. Menurut kita, kelompok ramah dan ini seharusnya lebih serius dan tidak membelakangi kita. Oke, jadi menurut kelompoknya Yesi tadi kelompok Zidni sama Rama masih ada bercandanya ya? Iya. Kurang serius ya? Iya. Jadi kedepannya lebih serius lagi ya Mas ya? Iya. Selanjutnya silakan presentasi dari kelompok Yesi Delana. Membuat celana. Siapkan gunting, konter, pensil, botol plastik bekas, kardus, kertas atau kertas, buffalo, lem, double tip. Siapkan botol plastik, gunting bagian atas dan bawah botol. Ambillah kertas kado, kemudian tempelkan double tip pada pinggir. Panas dan tutup pada tutup celengan. Saya mau menanggapi? Saya. Oke, silakan Zidni dulu. Itu peserta Yesi dan Lana sangat bagus. Oke, sangat bagus. Terima kasih. Zahira mau menanggapi apa? Terus, Apakah dalam kesulitan membuatnya? apa ada kesulitan membuatnya? Tidak Ada. Oke, sekarang duduk. Tepuk tangan untuk kelompok Yesi Delana. Buku beri tugas pribadi untuk menambah pengetahuan. Oke, sudah selesai? Alhamdulillah anak-anak, akhirnya kita sampai di akhir pembelajaran. Tadi kita belajar tentang apa tadi? Teks prosedur. Apa tadi teks prosedur? Teks prosedur adalah teks berisi langkah-langkah mengerjakan sesuatu atau membuat suatu barang atau produk. Oke, nah sebagai tindak lanjut kalian beri tugas mengerjakan membuat teks prosedur dengan tema bebas, tema apapun. Ada yang membuat teks prosedur militerikah? Boleh. Ada yang mau membuat teks prosedur yang membuat podcast? Boleh. Siap? Paham tugasnya? Baik, sebagai penutup pembelajaran, mari kita hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.